Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya untuk kita semua. Pada sesi yang kali ini, pemateri yaitu saya, Josephine Angelica Damanik, akan memberikan sosialisasi terkait anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adanya pengangkatan tema ini berdasarkan atas isu-isu yang kerap terjadi dan tanpa disadari itu berada di sekitar kita. Langsung saja, sebelumnya sosialisasi ini diadakan guna memenuhi salah satu program kerja saya, yaitu program kerja yang ada dalam kegiatan KKN PPM UGM periode 2 tahun 2020 di Desa Dosroha. Pemateri yaitu saya Josephine Angelica Damanik, merupakan mahasiswa semester 7 Universitas Gadjah Mada yang sekarang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, khususnya Hukum Bisnis. Lanjut. Pertama kita harus tahu dulu itu apa arti dari korupsi. Korupsi sendiri terdapat di pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya dalam pasal 3 juga dijelaskan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Seperti itu. Nah, korupsi sendiri ini itu dibagi dalam menjadi 30 bentuk atau 30 jenis tindak pidana korupsi, tetapi karena 30 itu terlalu banyak, maka disederhanakan menjadi 7 kelompok saja. 7 kelompok besar itu yaitu yang pertama, kerugian keuangan negara, di mana itu diatur dalam 2 pasal, lalu suap penyuap itu diatur dalam 12 pasal. Suap penyuap ini ada suap penyuap yang aktif, di mana aktif itu artinya yang memberikan, sedangkan pasif itu yang menerima suapan tersebut. Lalu penggelapan dalam jabatan itu terdapat dalam 5 pasal. Penggelapan dalam jabatan ini bisa dikenakan terhadap PNS maupun non-PNS, tapi intinya penggelapan dalam jabatan ini dikenakan kepada pemegang jabatan tertentu. Pemerasan itu ada 3 pasal, dan ini hanya ditujukan ke penyelenggara negara atau PNS. Lalu perbuatan curang itu terdapat dalam 6 pasal, ini berkaitan dengan pemborongan maupun pengadaan barang. Lalu benturan kepentingan dalam pengadaan, ini 1 pasal. Lalu gratifikasi itu terdapat dalam 1 pasal. Mungkin banyak orang yang tidak mengerti apa sih perbedaan dari gratifikasi dan suap itu sendiri. Kayak kita sendiri susah membedakan apa gratifikasi dan suap, mana yang gratifikasi gitu. Maka saya akan menjelaskan. Yang pertama, suap itu ada meeting of mind atau kesepakatan. Jadi contohnya, misalkan Pak Budi adalah kepala dinas perizinan, lalu ada pengusaha datang dan meminta Pak Budi untuk mengeluarkan surat izin usaha yang tidak berbelit-belit dengan imbalan 100 juta rupiah.
Ketika Pak Budi menyetujui, maka itu namanya suap, karena itu ada kesepakatan bahwa Pak Budi sepakat akan menerima 100 juta dengan cara memberikan surat izin yang tidak berbelit-belit, dan juga si pengusaha itu akan memberikan uang 100 juta asalkan dia juga tidak berbelit-belit dalam mengurus surat izin usaha. Nah, itu kan ada kesepakatan di antara mereka berdua. Itu yang disebut suap. Sedangkan gratifikasi itu tidak ada meeting of mind atau kesepakatannya. Contoh gratifikasi adalah, misalkan Pak Budi ini tadi adalah seorang kepala dinas perizinan ya. Lalu ada pengusaha X. Pengusaha X dan Pak Budi ini tidak pernah bertemu sama sekali, tidak kenal satu sama lain, tidak pernah kontak-kontakan. Jadi ya mereka tidak pernah tahu yang mana Pak Budi yang mana, dan si Pak Budi juga tidak tahu pengusaha X itu yang mana. Nah, lalu ketika perizinan ini selesai, misalkan si pengusaha X ini tadi mau minta izin usaha, lalu Pak Budi ini mengeluarkan surat izin usaha. Surat izin ini dikeluarkan sesuai dengan prosedur, tidak ada yang berbelit-belit, tetapi ini sesuai prosedur ya, tidak ada kayak yang contoh sebelumnya. Ini memang memang perizinannya ini dilakukan sesuai prosedur, sesuai peraturan dan segala halnya. Ketika surat izin ini keluar, si pengusaha itu lalu memberikan Pak Budi ini 100 juta. Nah, ini yang disebut gratifikasi, karena tidak ada kesepakatan seperti contoh yang awal, kayak kalau contoh yang awal tadi kan, saya akan memberi kamu 100 juta asalkan izinnya cepat dan tidak berbelit-belit. Nah, kalau gratifikasi ini tidak ada hal-hal seperti itu. Itu kerap terjadi. Misalkan pun itu misalkan presiden mendapat kunjungan dari misalkan kepala negara yang lain. Ketika kepala negara lain itu memberikan hadiah, kenang-kenangan, contohnya memberikan hadiah emas seharga harganya mahal kayak gitu. Ketika presiden itu menerima dan tidak memberikan kepada tidak melapor kepada KPK, maka hal itu bisa dikatakan gratifikasi. Tapi ketika dia menyerahkan kembali barang itu ke KPK, ketika dia melapor, aku dapat oleh-oleh dari misalkan kepala negara X, nah si presiden itu bisa bebas dari gratifikasi. Gratifikasi ditujukan kepada PNS yang menerima dan pemberi tidak diancam pidana. Karena jika si pemberi diancam pidana, maka hal tersebut jatuhnya ke ranah suap, bukan gratifikasi. Tadi sudah bisa ya membedakan yang mana suap mana gratifikasi. Dan ada alasan menghapus penuntutan pidana dalam gratifikasi, yaitu jika A melapor ke KPK dalam masa waktu 30 hari setelah menerima hadiah tersebut. Itu tadi yang seperti saya bilang, yang contohnya Pak Presiden tadi. Begitu pula juga dengan bukan hanya presiden, tapi orang-orang lain juga. Ketika dia tahu bahwa dia itu mendapat hadiah, yang dimana itu bentuknya seperti gratifikasi, maka dia harus melapor ke KPK dalam waktu 30 hari. Dan hal itu dia akan terbebas dari jeratan hukum yang mengatur mengenai gratifikasi. Jadi dia aman. Jadi jangan takut kalau misalkan kita merasa ini gratifikasi, terus kita mau melapor tapi takut untuk melapor, tenang aja. Hal itu tidak akan terjadi. Kita tidak akan disalahkan, asalkan dalam waktu 30 hari kita sudah melapor. Lalu tindakan pidana lain yang berkaitan dengan korupsi. Jadi ada juga tindakan lain yang tidak seperti 7 bentuk pidana yang tadi itu, tapi ini juga berkaitan dengan korupsi. Apa aja? Yang pertama dalam pasal 21 itu ada obstruction of justice atau tindakan menghalang-halangi hukum.
Lalu pasal 22 Jungto pasal 28 itu tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar pada saat masa penyelidikan. Lalu di pasal 22 Jungto 29, bank tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Jadi ada suatu masa ketika bank itu tidak lagi menjaga kerahasiaan nasabahnya karena nasabahnya merupakan tersangka, dan bank itu harus mengeluarkan segala segala info terkait nasabahnya yang sudah menjadi tersangka itu, maka bank memang harus dan wajib memberikan harus membuka semua yang ada terkait rekening si tersangka itu, rekening nasabah yang menjadi tersangka itu. Bank nggak boleh bilang nggak bisa karena kami harus menjalankan prinsip kehati-hatian kerahasiaan. Nah, tidak bisa lagi karena ketika itu sudah menjadi tersangka, bank harus segera membuka rekening si tersangka itu. Pasal 22 Jungto 35, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan tersangka. Pasal 22 Jungto 36, orang yang memegang rahasia jabatan yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Lalu pasal 24 Jungto 31 itu membuka identitas pelapor. Ini terkait notaris. Contoh korupsi. Nah, korupsi ini banyak ya, apalagi yang di masyarakat. Contohnya ini yang sering banget ada, itu misalkan pembagian uang dan barang pada saat pemilu. Tanpa disadari hal itu tuh sering banget terjadi di masyarakat. Semisal ketika mau masa-masa pemilu atau pilkada, banyak sekali tiba-tiba partai-partai yang memberikan misalkan pembagian sembako atau pembagian uang, dan itu nanti harapannya adalah masyarakat memilih partai tersebut. Nah, itu adalah merupakan contoh korupsi yang nyatanya sering sekali terjadi di masyarakat kita. Contoh lainnya adalah pemberian uang jaminan kepada guru atau dosen agar anaknya diterima masuk ke sekolah atau universitas di mana guru atau dosen tersebut mengajar. Itu juga merupakan contoh korupsi. Itu ada pemberian uang jaminan tadi itu. Nah, saya yakin masyarakat desa Dosroha ini ya sudah tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu, apalagi menerima uang atau barang pada saat masa-masa pemilu atau pilkada. Karena ketika kita mau memilih suatu partai, yang kita lihat itu adalah kinerja partai itu. Bukan karena awalnya aja, misalkan, ini partai ini memberikan kita uang 500.000, terus kita dikasih beras dan apa-apa, karena itu hanya di awal. Tapi terus melihat kinerja dia untuk selama dia menjabat itu, kira-kira nanti kebutuhan kita diakomodir nggak ya sama partai ini dan segala hal. Karena itu juga untuk kepentingan kita bersama. Dan hanya manis di awal dan di akhirnya pahit. Seperti itu. Lalu lanjut ke kolusi. Apa sih kolusi ini? Nah, kolusi itu adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum, secara rahasia ya, antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Nah, ini dilakukan oleh penyelenggara negara. Jadi ini bisa antara penyelenggara negara, sesama penyelenggara negara, atau penyelenggara negara dengan pihak lain yang bukan penyelenggara negara. Contohnya, memainkan harga pasar. Ini misalkan contohnya penyelenggara negara, misalkan Kementerian X itu memainkan harga pasar sehingga misalkan harga sembako jadi tinggi sekali. Tapi naiknya harga di pasar itu bukan karena kondisi pasar, melainkan adanya kepentingan si Menteri X. Nah, itu contoh kolusi.
Lalu kerjasama ilegal yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pihak-pihak yang memiliki posisi penting. Ini sama aja sih seperti contoh yang A tadi. Kerjasama ilegal misalkan seharusnya kerjasama itu kan ada perjanjiannya, ada ditandatangani materai, tapi karena dia memiliki jabatan tertentu dan dia juga merupakan seorang penyelenggara negara, nah dia terlibat kerjasama ilegal yang tidak ada materai, bahkan mungkin tidak diketahui oleh teman-temannya bahwa ada kerjasama tersebut, di mana itu tuh menguntungkan si penyelenggara negara dan pihak-pihak terkait tersebut. Ya, contohnya aja misalkan nih, saya merupakan misalkan menteri aja deh, menteri. Terus, saya rasa dengan jabatan saya, ketika saya mengimpor keju, tetapi di situ ada juga keju yang bukan seharusnya didistribusikan untuk masyarakat. Jadi itu keju itu sebenarnya untuk saya aja gitu. Untuk misalkan saya punya rumah makan yang rumah makan saya itu memerlukan keju kualitas bagus. Nah, impor tadi itu yang seharusnya misalkan 100 keju ditujukan untuk masyarakat Indonesia, jadinya 150 keju. Tetapi 50 keju itu tadi masuknya untuk rumah makan saya. Nah, itu juga contoh kolusi. Kayak gitu. Lalu dampaknya, itu adanya terjadi kesenjangan sosial di masyarakat dan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan. Itu terasa ya, kalau yang seperti itu. Lalu tidak ada rasa percaya masyarakat terhadap aparat negara. Ketika, ya maupun korupsi juga seperti itu ya, tidak ada lagi rasa percaya masyarakat terhadap aparat negara. Bahkan, misalkan pun kita bilang yang terendah misalkan kepala camat gitu ya, misalkan ketika dia ketika misalkan kita mau mengurus suatu surat, tapi ketika kita mengurus surat itu berbelit-belit sekali prosedurnya, bahkan kita harus membayar padahal harusnya tidak dipungut biaya. Nah, masyarakat jadi males. Padahal surat itu merupakan hal yang wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat. Contohnya misalkan ketika mau mengurus eKTP. Sebenarnya kan tidak dipungut biaya nih, tapi ada beberapa oknum yang nakal yang kalau kamu nggak bayar, ya saya nggak mau mengurus surat kamu ya, tidak mau mengurus KTP kamu. Nah, itu kita sendiri jadi males kan, karena kita sebenarnya tahu kalau pengurusan eKTP ini tidak dipungut biaya, tapi kenapa jadi harus bayar? Nah, kita jadi malas, tidak ada lagi rasa percaya kita sama si misalkan kepala camat tadi, dan kita yang sebagai warga negara baik yang tadinya ingin memiliki eKTP, tetapi karena prosedur yang berbelit-belit dan harus membayar, padahal kita tahu kenyataannya tidak membayar, kita jadi males kan untuk mengurusnya. Nah, itu jadi negara tuh jadi kehidupan bernegara aja jadi susah gitu, padahal KTP itu kita harus memiliki. Nanti kok kita nggak punya KTP pada suatu hari, misalkan terjadi sesuatu dan kita harus menunjukkan KTP, ternyata kita tidak punya KTP, itu juga salah. Padahal ketika kita mau mengurus KTP, prosedurnya berbelit-belit. Nah, itulah jadi kacau negaranya. Lanjut, apa sih nepotisme ini? Nah, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi ini seperti kayak tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan. Atau juga bisa disebut nepotisme ini kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan pangkat di lingkungan pemerintah. Itu juga sering terjadi juga. Contoh,
Pejabat memilih kepala desa sebuah instansi karena yang bersangkutan adalah keponakannya. Nah, ini nepotisme. Tapi jangan salah, tapi bukan berarti ketika misalkan ada pejabat, lalu misalkan keponakannya itu merupakan kepala desa, bukan berarti itu langsung nepotisme. Bisa saja sudah melaksanakan prosedur yang benar, sesuai peraturan, dan yang kualifikasinya itu paling bagus, ya kebetulan aja keponakan si pejabat itu. Nah, itu juga bisa terjadi. Jadi tidak melulu kalau misalkan bapaknya pejabat di suatu pemerintahan, lalu anaknya tiba-tiba juga masuk ke dalam struktur pemerintahan tersebut, itu nepotisme. Tidak, karena ya bisa aja itu memang sudah sesuai peraturan, sudah sesuai prosedur, dan yang qualified cuman yang bersangkutan. Tetapi tidak tidak di apa ya, tidak salah juga, bukan tidak salah, dan tetapi tidak dipungkiri juga kalau ada yang melakukan nepotisme. Lalu memberikan tender proyek pada keluarga yang memiliki perusahaan terkait proyek. Nah, misalkan saya pejabat, lalu lagi ada mau pembangunan desa wisata di kecamatan A. Kebetulan saya punya saudara yang bekerja di bidang pembangunan gitu ya, pembangunan perhotelan misalkan seperti itu. Lalu saya memberikan proyek tersebut ke perusahaan saudara saya. Itu juga merupakan nepotisme. Ada juga ini contoh lainnya, menempatkan anak atau keluarga di dalam sebuah kedudukan empuk untuk meraih gaji yang banyak, itu juga bisa terkait nepotisme. Lalu dampaknya apa? Itu menutup kesempatan bagi orang lain yang memiliki hak untuk berkembang. Contohnya ya kayak tadi ya, misalkan seharusnya misalkan untuk menjadi seorang kepala desa, seharusnya mengikuti prosedur yang sudah ada, misalkan harus lulusan S1, misalkan lulusan S1 umurnya misalkan maksimal 35 tahun, misalkan lagi mampu berbahasa Indonesia dengan baik, mampu menggunakan Microsoft Word, misalkan seperti itu. Tapi karena nepotisme, yang seharusnya misalkan kepala desa tadi itu seharusnya kepala desa tadi itu harus bisa atau qualified dalam 4 hal tersebut, namun karena nepotisme tadi, pejabat tadi langsung memotong jalurnya, kayak udahlah ini aja keponakanku aja nih, keponakanku juga bagus kok. Padahal belum tentu keponakannya bisa bahasa Indonesia yang baik. Mungkin dia bisa berbahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia tidak baik, tidak tidak bisa bahasa formal, bisanya non formal terus. Dan mungkin umurnya tidak 35 tahun lagi, tapi sudah 35 tahun 3 bulan, padahal seharusnya 35 tahun pas. Nah, itu kan jadi menutup kesempatan bagi orang yang sebenarnya dia itu tuh bisa berkembang, tapi karena dipotong tadi, karena adanya kepentingan, ya udahlah saudaraku aja dan segala hal, itu jadi rusak ya, jadi yang seharusnya bagus, malah dipotong sama yang tidak bagus. Dan itu yang membuat negara juga semakin jelek. Jadi, kita juga harus ini ya, membiasakan diri untuk tidak melakukan nepotisme. Sering sekali nepotisme ini secara tidak sadar kita lakukan. Misalkan, pengen sekali, misalkan saya kerja di perusahaan A, lalu saya punya saudara yang sedang mau mencari kerja. Lalu saudara saya misalnya sebut aja si B. Si B ini meminta tolong agar saya memasukkan B ke perusahaan saya, yaitu perusahaan A.
Padahal yang dicari di perusahaan A adalah misalkan orang-orang lulusan fakultas, misalkan fakultas teknik. Tetapi saudara saya yang B ini lulusan fakultas, misalkan ekonomi. Ketika saya memasukkan dia, maka yang ada nanti perusahaan ini makin jelek, karena yang dibutuhkan nih orang teknik, yang mengerti teknik, bukan orang yang bekerja di ekonomi. Padahal harusnya perusahaan ini mampu merekrut orang lulusan teknik, yang mengerti teknik, yang bisa mengembangkan teknik secara baik, dimasukin orang ekonomi yang tidak tahu latar belakang tentang teknik, yang tidak bisa mengembangkan teknik, yang ada perusahaan akan menjadi bobrok, menjadi bangkrut, seperti itu. Itu juga yang terjadi jika kita seperti itu ya ke negara. Misalkan saudara kita merupakan pemangku jabatan tertentu di dalam pemerintahan, lalu kita pengen banget bekerja di pemerintahan, padahal kita tahu kapasitas kita tidak di situ, tapi kita maksa aja supaya keren, misalkan kayak gitu. Itu tuh akan merusak negara kita sendiri, seperti itu ya. Mungkin ketika kita masuk ke dalam pemerintahan tersebut dengan jalur nepotisme tadi, ya semuanya fine-fine aja, tetapi ingat kita masih punya generasi ke depan yang akan mengembangkan negara ini. Kalau dari kita aja sudah bobrok sistemnya, yang membuat sistem ini rusak adalah kita sendiri. Nah, gimana dengan generasi ke depan? Padahal negara-negara lain itu kan maunya berkembang sampai mana-mana, tapi karena kita nepotisme ya udah rusak sendiri kan. Itulah dampak-dampak dari nepotisme. Lalu kerusakan sosial, di mana pelaku nepotisme tuh udah nggak peduli pada kualitas dan kepentingan umum, tetapi hanya untuk kepentingan atau keuntungan pribadi dan keluarga semata. Ini juga seperti yang tadi saya sebutkan. Lalu pola pikir masyarakat yang tidak sehat, di mana dalam persaingan mencari pekerjaan atau untuk memperoleh sebuah posisi, tidak lagi dengan persaingan atau prosedur sehat, tetapi dengan cara nepotisme. Nah, itu pola pikirnya yang tidak sehat. Jadi, bukan lagi kayak, oh ya, aku harus mendaftar ke perusahaan A, karena perusahaan A meminta lulusan fakultas ekonomi. Tapi, kita selalu jadinya mikirnya, ya udahlah, nanti aku minta tolong aja sama saudara aku yang kerja di perusahaan A, kan dia bisa tuh merekrut aku, orang aku saudaranya. Nah, itu pola pikirnya menjadi tidak sehat. Lalu hak masyarakat. Yang pertama, hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara. Dan hak memperoleh perlindungan hukum. Jadi, kita tuh bisa mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggara negara. Kita tuh mencari tahu informasi tentang penyelenggara negara kita tuh seharusnya bagaimana. Kita harus memperoleh juga informasi tentang penyelenggara negara. Lalu kita juga memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara. Ketika ada KKN, maka kita sudah lagi tidak memperoleh pelayanan yang sama dan adil, karena kayak tadi contohnya nepotisme, hanya menguntungkan kepentingan saudaranya sendiri. Itu kan sudah tidak lagi pelayanan yang sama dan adil. Lalu hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara. Kita itu boleh sekali untuk menyampaikan saran dan pendapat kita terkait dengan sistem yang sedang berlaku di negara kita, di mana itu merupakan kebijakan penyelenggara negara. Misalkan ada kebijakan tentang perizinan pembangunan suatu, misalkan perizinan pembangunan desa wisata seperti itu. Ketika kita membaca peraturan tersebut dan itu kok hanya menguntungkan di salah satu pihak dan tidak menguntungkan di pihak lain, kita boleh menyampaikan saran dan pendapat kita, tetapi secara bertanggung jawab. Dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Nah, kita juga
memperoleh perlindungan hukum itu merupakan hak kita. Jadi kita harus menerima perlindungan hukum. Upaya pencegahan yang dapat kita lakukan tuh apa aja? Yang pertama itu bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin Bapak, Ibu, atau teman-teman bisa mulai merefleksikan, oh, apakah yang sudah saya lakukan ini merupakan salah satu kegiatan dari KKN? Lalu juga kita bisa sosialisasi anti korupsi itu digencarkan, baik lewat sosial media atau langsung, maupun lewat sekolah-sekolah ya, karena menurut saya pendidikan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme ini harus ditanamkan sedari kita sekolah, dari SD. Dan menolak perilaku KKN. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah tahu nih, kayak tadi gratifikasi, itu mending ditolak aja deh gratifikasinya. Walaupun 100 juta itu banyak, mending ditolak, karena itu bukan perbuatan sesuai peraturan perundang-undangan seperti itu. Ketika kita pengen sekali anak kita bekerja di perusahaan A, di mana saudara kita juga bekerja di sana, tetap harus gunakan jalur yang sehat, melalui prosedur yang sehat. Jangan minta tolong saudara kita, udah tolong dong masukin anak saya ke perusahaan A, kan kita sama-sama saudara, kan kamu orang saya, kan kamu om saya. Nah, jangan seperti itu, karena itu adalah bibit-bibit kecil, tapi itu merugikan negara, perusahaan, bahkan diri sendiri. Karena itu membohongi diri sendiri. Ya, jadi sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika Bapak, Ibu, atau teman-teman dari Desa Dosroha mau bertanya mengenai materi ini, saya terbuka. Bisa hubungi saya lewat WhatsApp saya di nomor 081 3280 22 338. Terima kasih.